Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita kesempatan, kesehatan dan waktu luang yang sehingga kita bisa duduk di tempat ini kembali melanjutkan dari pelajaran bahasa Arab dasar kita. Kemarin kita telah menyelesaikan tentang marfu'at, isim-isim yang marfu'. Yang mana total dari isim yang marfu' ada berapa? 7. Yang pertama fa'il, yang kedua naibul fa'il, yang ketiga al-mubtada, yang keempat khobar, yang kelima isim kana, yang keenam khobar inna, yang ketujuh at-tawabi. Dan at-tawabi pengarang mengakhirkan pembahasannya pada pembahasan majrurat, karena tawabi ini dia hukumnya ada pada marfu'at, ada pada mansubat, dan ada pada majrurat ya. Jadi kadang dia harokatnya marfu', kadang dia mansub, kadang dia majrur. Dia pengikut. Kita kerjakan sama-sama ya. Kita analisa dari isim-isim marfu' yang ada disebutkan di sini, dia kedudukannya sebagai apa? Yang pertama, tugasnya adalah udhkuri anwa' al-marfu'at. Sebutkan jenis-jenis isim-isim yang marfu' fima ya'ti, pada soal yang datang berikut ini. Yang pertama, idza kana al-ma'u kulla taini. Ayo, na'am. Ada kana. Sudah. Berarti al-ma'u i'rabnya apa? Kedudukannya apa kedudukannya? Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar atau apa? Mubtada. Ada kana. Isim? Isim kana. Kana. Kullatain berarti sebagai khobar kana, begitu ya. Itu namanya i'rab. I'rab kedudukannya di dalam ilmu kaidah bahasa Arab, nahwu. Yang kedua, wasana duhu dha'ifun idza kana al-ma'u kullatain, jika air itu kadarnya 2 kullah. Ini dan sanadnya dhaif. Dan sanadnya dhaif. Apa kedudukannya sanaduhu ini? Hah? Mubtada ya. Karena dia isim ma'rifah di awal kata sebagai mubtada. Dhaifun berarti sebagai khobar, mubtada, khobar. Sudah begitu. Berikutnya wala yuqbalu minha syafa'atun. Yuqbalu fi'il, isim fi'il atau huruf? Isim, fi'il. Fi'il ya, dalam keadaan marfu'. Maklum atau majhul? Maklum. Majhul ya. Dhamma awalnya dan di fathah sebelum akhir. Berarti dia butuh apa? Kalau majhul butuh apa? Enggak, kalau fi'il majhul dia butuh fa'il atau butuh naibul fa'il? Naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Syafa'atun. Ya, jadi ini naibul fa'il ya. Nah, fi'il mudhari' majhul, syafa'atun sebagai naibul fa'ilnya. Dan syafa'at itu tidak diterima darinya. Ya. Berikutnya, walahum adzabun azim. Wa lahum adzabun azimun.
dan bagi mereka azab yang besar. Lahum jar majrur di awal kata apa i'rabnya? Apa? Hah? Mana mubtada mana khobar? Mubtada'nya ajimun. Mutabaknya azabun. Mubtada muakhar ini namanya? Khobar muqaddam. Iya, khobar muqaddam. Lahum khobar muqaddam, azabun adalah mubtada muakhar. Azimun nanti kita pelajari. Berikutnya, fama rabihat tijaratuhum. Sudah direkam? Ya. Fama rabihat tijaratuhum. Rabiha isim fi'il atau huruf? Rabihat. Ada tak tanis sakinah, tanda apa ini? Tanda fi'il ya. Berarti dia fi'il. Rabiha adalah fi'il. Fi'il butuh apa? Mana fa'ilnya? Ya ini tijaratuhum. Iya, tijaratuhum ya. Tijaratu, tunya ya, dhammah. Tijaratuhum. Jadi fama rabihat tijaratuhum. Jadi tijaratuhum sebagai fa'il dari rabihat. Berikutnya, inni ja'ilun. Inni ja'ilun. Tadi ini ya bagi mereka azab yang pedih dan tidak akan beruntung perdagangan mereka. Tijarah ini perdagangan, rabihat itu beruntung. Inni ja'ilun. Isim inna ya ya. Ya. Ja'ilun khobar? Khobar inna. Berikutnya, gulibat gulibatir rumu. Gulibah isim fi'il atau huruf? Fi'il. Maklum atau majhul? Majhul. Kalau majhul dia butuh apa? Naibul fa'ilnya apa? Ar-rum. Jika Romawi dikalahkan, Rum itu Romawi. Ya. Jika kerajaan Romawi itu dikalahkan, ini surah ya dalam Al-Quran, surah Ar-Rum. Berikutnya, la yunajjisuhu syai'un. La yunajjisuhu. Yunajjisuhu syai'un. La yunajjisuhu syai'un. Yunajjisuhu isim fi'il atau huruf? Fi'il ya. Fi'il butuh apa? Iya. Butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Syai'un. Ya. Air itu tidak, ini ada sebelumnya ada innal ma' la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu tidak ada satupun yang membuatnya menjadi najis. Nah, ini lakinnahu bakhilun. Lakinnahu, apa itu lakinna itu? Temannya apa lakinna? Temannya? Masa? Temannya inna. Betul yang pertama tadi, temannya inna. Nah, lakinnahu bakhilun. Berarti hu merupakan isimnya ya. Isimnya mansub. Bakhilun merupakan khobar lakinna. Berikutnya, fi baiti dhaifun. Akan tetapi dia bakhil. Fi baiti dhaifun. Ya. Di rumah saya ada tamu. Ayo, fi baiti apa i'rabnya?
Iya, khabar muqaddam. Dhaifun mubtada muakhar. Fal ghuslu afdal. Maka ya mandi itu lebih utama. Fal ghuslu afdalu. Isim fi'il atau huruf? Isim fi'il atau huruf? Ada huruf, ada alnya ini. Al itu tanda apa kalau ada al? Ada alif dan lam. Isim ya. Isim ma'rifah di awal kata apa? Apa kedudukannya? Mubtada ya. Isim ma'rifah di awal kata mubtada. Berarti ini adalah khobar. Begitu saja dia. Berikutnya, innaka rasulun. Sesungguhnya engkau adalah seorang rasul. Ayo, ka apa i'rabnya? Isim inna rasulun khobar inna. Jadi yang ada tanda-tandanya inna, karena itu mudah dia, karena dia kelihatan ada tanda-tandanya. Beda dengan mubtada ya. Dia pakai makna dia. Berikutnya, li sayyaratun. Ya. Li sayyaratun. Saya memiliki mobil. Apa i'rabnya li? Hah? Terbalik itu bilangnya. Apa? Iya, khobar muqaddam. Iya. Li khobar muqaddam, sayyaratun mubtada muakhar. Terakhir. Khatamallah. Khatamallah ala Allah Subhanahu wa taala menutup atas hati-hati mereka. Ayo, Allah sebagai apa Allah i'rabnya? Kedudukannya sebagai apa? Kedudukannya. Kalau saya tanya kedudukannya, fi'il, fa'il, naibul fa'il, mubtada khobar, isim kana, khobar inna. Hah? Allah. Isim, iya. Kedudukannya apa? Ada fi'il sebelumnya. Apa kedudukannya dia? Khotama ini isim fi'il atau huruf? Khotama menutup. Fi'il. Kalau fi'il butuh apa? Fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'il cari yang marfu. Allah. Sudah jelaskan. Jelas ya. Ini fa'ilnya Allah. Ya. Allah menutup atas hati-hati mereka. Jadi begitu ya, kalau ada fi'il, cari fa'il. Kalau ada mubtada, cari khobar. Kalau ada inna, cari isimnya dan khobarnya. Kalau ada kana, cari isimnya dan khobarnya. Jadi suatu kata itu, ketika ia marfu, dia mempunyai alasan-alasan. Alasannya kenapa? Dia marfu, alasannya dia sebagai fa'il ya. Alasannya dia sebagai naibul fa'il. Ada yang alasannya dia sebagai mubtada. Ada alasannya sebagai khobar. Ada alasannya sebagai isim kana. Ada alasannya sebagai khobar inna. Jadi dia punya alasan-alasan. Dan setiap dari alasan-alasan tersebut mempunyai tanda-tanda. Dan tanda-tandanya sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, berikutnya sudah selesai ya. Berikutnya pada kitab Al-Muyassar halaman 50. An-nakiratu wal ma'rifah. Nakirah dan ma'rifah. Kata pengarang, an-nakiratu huwa. Nakirah adalah
mawudi'ah, yang diletakkan li ghairi muayyanin, untuk yang tidak tertentu, untuk yang tidak tertentu. Contohnya, waladun, anak kecil, rajulun, laki-laki dewasa, nabiyun, nabi. Ketika dibilang waladun, anak-anak, ya sudah, anak-anak, tapi anak-anaknya tuh nggak tahu anak-anak yang mana. Anak yang tinggal di Indonesia atau tinggal di luar Indonesia, yang tinggal di Tenggarong atau luar Tenggarong, nggak ketahuan di mana. Berarti anak-anak. Itu namanya nakiroh. Dia umum, begitu ya. Dan anak ya anak-anak, ya. Sama rajulun, ya laki-laki dewasa, ya sudah laki-laki dewasa. Nabiyun, nabi, ya semua nabi. Nggak tahu nabi yang mana, penting nabi, begitu. Paham ya? Itu nakiroh. Dan di antaranya tanda nakiroh itu dia memakai tanwin. Kapan suatu kata ia menggunakan tanwin? Apakah dhammatan, dua dhammah, atau dua fathah, an, atau dua kasroh, in. Nah, itu tandanya suatu kata itu dia nakiroh. Atau tanda kedua, dia tidak memiliki, tidak didahului oleh al. Tidak didahului oleh al. Kalau misalnya waladun menjadi al waladu, maka berubah dia. Waladun nakirah, al waladu ma'rifah, karena menggunakan al. Kemudian kata pengarang, wal ma'rifatu, dan ma'rifah adalah maudhi'a li muayyan, diletakkan untuk sesuatu yang tertentu. Contoh, Muhammadun, Muhammad. Nama ya. Nama itu kalau sudah nama ya Muhammad sudah ketahuan. Aisyatu, Aisyah, nama. Abuka, ayah kamu. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui tanda-tanda ma'rifah atau jenis-jenis ma'rifah. Setelah kita mengetahui dari jenis-jenis ma'rifah, maka di luar itu merupakan nakirah dia. Intinya nakirah itu dia bertanwin, ya, bertanwin, tidak memakai al. Sekarang anwa'ul ma'rifah. Pada halaman 51, ini jenis-jenis dari ma'rifah. Ini saja yang kita hafalkan. Kalau bukan termasuk dari 7 perkara ini, ya, maka ia adalah nakirah. Yang pertama domir. Ini pernah saya sebutkan ya, domir. Domir seluruhnya adalah ma'rifah. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Seluruhnya ma'rifah. Kemudian alam. Yang kedua al-alam. Al-alam itu nama. Nama itu mencakup 3. Pertama, ismun karim, nama yang mulia. Maksudnya nama yang mulia adalah nama yang diberikan oleh orang tuanya ketika ia dilahirkan. Ya. Seperti Muhammadun, Aliyun, Maryamu, Umar. Ini nama seluruhnya ya. Nama. Kemudian termasuk dari alam, kunyah adalah sesuatu nama yang dimulai dengan abu atau ummu. Nama yang dimulai dengan abu atau ummu. Dan seseorang itu biasanya berkunyah dengan nama anaknya. Misalnya dia mempunyai anak yang namanya Said. Dan terkadang itu anak pertama. Biasanya anak pertama. Ya boleh juga anak kedua, ketiga, boleh juga. Misalnya orang punya anak namanya Said. Dia berkunyah Abu Said. Abu Said. Ya. Seorang wanita mempunyai anak namanya Salamah. Ummu Salamah. Ya, ibunya Salamah. Abu Said, bapaknya Said. Itu artinya ya. Jadi setiap nama
yang berawalan abu dengan ummu itu namanya kunyah. Dan kunyah itu hukumnya dia ma'rifah. Hukumnya ia ma'rifah. Ingat ya, kapan sesuatu ia ma'rifah, maka dia mempunyai hukum-hukum ya. Seperti apa? Dia dihukumi sebagai mubtada, kan? Mubtada itu ma'rifah dia. Berikutnya laqab. Laqab itu gelar. Ya. Seperti Syamsuddin, mataharinya agama. Qamaruddin, bulannya agama. Jadi di zaman terdahulu, seperti di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka itu diberikan gelar-gelar. Gelar-gelarnya itu berakhiran dengan din. Syamsuddin, Qamaruddin, Sirajuddin, Taqiyuddin. Nah, jadi di zaman dahulu kala, ya di zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, itu kalau seseorang pada akhir katanya itu ada din-dinnya, itu gelar dia, gelar. Berbeda dengan di zaman ini. Di zaman ini perkara seperti ini sudah menjadi nama. Sudah menjadi nama. Jadi sedari dia lahir orang tuanya memberikan dia nama Qamaruddin, Samsuddin. Ini kan banyak kan? Iya. Mahmudin. Iya. Sama juga seperti gelar-gelar yang seperti ada di tempat kita ini ya. Kan biasanya kita di sini ada orang punya nama, tapi di teman pergaulannya dia, di tempat dia nongkrong, punya gelar sendiri kan? Itu termasuk dia, termasuk dalam gelar. Jadi gelar itu hukumnya dia ma'rifah. Hukumnya ma'rifah. Yang ketiga, ismul isyarah. Isim yang digunakan untuk menunjuk. Ya. Ini sudah kita pelajari kan pada isim-isim yang mabni. Contohnya hadza. Ini ya untuk laki-laki dekat tunggal. Hadhihi untuk perempuan. Jadi kalau bendanya itu hukumnya perempuan, misalnya berisyarat kepada jendela. Jendela hukumnya perempuan dia. Hadhihi nafidzatun. Haulai untuk mereka ya, untuk laki-laki dan perempuan. Zalika untuk yang jauh, artinya itu untuk laki-laki. Tilka untuk perempuan. Ulaika mereka. Berikutnya yang keempat, al-ismul mausul. Isim yang digunakan untuk kata sambung. Artinya yang ya. Ada alladzi. Ini yang untuk laki-laki. Alladzani yang juga untuk laki-laki juga, tapi dua. Alladzina untuk laki-laki banyak. Makanya dalam Al-Qur'an banyak itu ya ayyuhalladzina amanu kan? Ya ayyuhalladzina alladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Itu banyak dalam Al-Qur'an. Allati untuk perempuan ya. Satu, allatani untuk perempuan dua orang. Allati, allai ini untuk banyak perempuan ya. Dia dua, boleh pakai allati, boleh pakai allai. Ya. Jadi ini yang keempat, isim mausul hukumnya ia ma'rifah. Yang kelima, al-mu'arraf bi'al. Sesuatu yang ia dijadikan ma'rifah menggunakan al. Menggunakan al. Jadi kata itu asalnya ia nakirah. Misalnya waladun, ya. Waladun, ya, anak kecil. Nggak ketahuan anak kecil yang mana, pokoknya anak kecil begitu. Ketika dia diberikan al-waladu, ya, tidak ditanwin dia menjadi al-waladu, maka dia menjadi ma'rifah. Nah, anak kecil itu, ya, anak kecil itu yang berdiri di depan rumah, ya, dia sudah menjadi ma'rifah. Al-ustadzu. Sebenarnya ustad aja, ustad. Tapi ketika al-ustad, ustad ini guru saya ini, gitu ya. Maksudnya begitu, ustad itu. An-nabiyyu. Ya, an-nabiyyu, nabi. Ya. Ar-rajulu, laki-laki dewasa itu, yaitu sudah dipahami orangnya. Yang keenam, al-mudhaf liwahidin minal madhkurati. Ini yang kemarin saya sempat singgung. Yang keenam, yang disandarkan kepada salah satu dari hal-hal yang ma'rifah, dari jenis-jenis ma'rifah.
Kapan dia disandarkan kepada ma'rifah, maka hukumnya ia juga menjadi ma'rifah. Contohnya, disandarkan kepada isim dhamir, ya. Daftaruka. Ka ini kan isim dhamir kan? Ya. Daftar dia bersandar kepada ka ini, buku kamu. Maka daftar ini dia menjadi ma'rifah juga. Karena kenapa? Dia bersandar kepada isim yang ma'rifah. Sama juga kalau saya bilang daftaruhu, sama juga. Daftaruhu kan hu kan isim dhamir juga. Ketika hu isim dhamir adalah ma'rifah dan daftar bersandar kepada hu ini, maka daftar juga menjadi ma'rifah. Hukumnya dia begitu. Sekarang dia bersandar kepada nama. Daftaru Aliyin. Bukunya Ali. Ali ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Kenapa? Nama kan? Daftar Ali. Bukunya Ali. Ketika daftar ini disandarkan kepada Ali yang ma'rifah, maka daftar juga menjadi ma'rifah. Ya, pesandarannya itu menghasilkan seperti daftaru hadza, buku ini. Ya. Buku ini. Hadza ma'rifah kan? Isim isyarah. Daftar juga menjadi ma'rifah. Sama daftaru alladzi. Ya, dia bersandar kepada isim. Isim apa itu alladzi? Namanya isim apa? Isim mausul, ya. Kemudian daftaru al-ustadz. Kata al-ustadz ma'rifah dan kata daftar bersandar kepada kata al-ustadz, bukunya ustadz. Jadi suatu kata kapan ia bersandar kepada sebuah kata yang ma'rifah juga, maka ia ikut menjadi ma'rifah. Yang ke-7, munada al-maksud, yang dipanggil, yang diinginkan. Yang dipanggil, yang diinginkan. Ini nanti ada, kita akan belajar ya tentang pembahasan mubtada. Tentang pembahasan munada yang dipanggil. Jadi seseorang memanggil itu dengan lafaz tertentu, dengan kata tertentu. Katanya ya. Jadi orang Arab memanggil itu ya. Ketika ia memanggil orang lain, diinginkan. Ada ustadznya di sana ya. Ada ustadznya di sana. Dia memanggil ustadznya. Ya. Ya ustadzu. Wahai ustadz, wahai ustadz. Ustadznya itu yang dia lihat depan sana. Memang dia maksudkan untuk memanggil ustadznya itu. Ya ustadz, dia panggil. Itu dia, ustadznya ini menjadi ma'rifah juga. Karena kenapa? Dia meniatkan, memaksudkan memanggil si ustadz tersebut. Contoh berikutnya, ya waladu. Ya waladu. Banyak anak kecil, ya. Tapi dia maksudkan anak kecil yang itu yang pakai songkok warna putih. Ya waladu, ya waladu. Memang dia niatkan anak kecil tertentu. Bukan semua anak kecil ya, anak kecil tertentu. Ya waladu, ya waladu. Dia niatkan anak kecil itu yang pakai songkok warna putih, yang pakai gamis putih ya. Dia niatkan. Itu katanya ini, si munadanya ini menjadi juga ma'rifah. Karena dia niatkan. Ya. Nanti ini ada pembahasan secara khusus. Ya Haris, wahai penjaga. Wahai penjaga, dia maksudkan penjaga yang berdiri di depan gerbang. Gitu ya, ya Haris. Ya, maka ini adalah 7 jenis dari ma'rifah. Dan ada yang paling ma'rifah, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala disebut dengan a'raful ma'arif. A'raful ma'arif, yang paling dikenal, karena tidak ada yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bisa ya? Jadi kalau ingin menghafal isim-isim yang ma'rifah, bisa saya disebutkan isim-isim yang mabni, ya kan kita pelajari kan isim-isim mabni ya, ini sudah isim dhamir, isim isyarah, isim mausul ya. Ya. Bisa dipahami ya? Ya, insyaallah. Insyaallah besok kita mempelajari mansubatul asma, isim-isim yang mansub, isim-isim yang mansub dan akan dimulai dengan al-maf'ul bih, objek. Nah, ini sedikit banyak telah kita pelajari tentang objek tersebut. Sekira demikian ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.